Oke, selamat siang saudara-saudaraku semua. Hari ini saya akan melanjutkan obrolan tentang melatih kepekaan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang santapan rohani dan yang lain, hari ini Rasimin dan teman-teman akan kuajak tentang melatih kepekaan. Ini 3 hari berturut-turut ada beberapa student yang belajar berlatih kepekaan. Jadi Heineken Rasmin akan Bakung ajak untuk bicara tentang latihan kepekaan. Si Sile juga, Novri juga sama, Anggriani. Dalam melatih kepekaan ini, setelah kita menjalankan pernapasan panjang yang sudah Mbak Kong uraikan di depan, kemudian memahami diri pribadi kita secara jasmani dan rohani, pola santapan rohaninya dan sebagainya. Nah, sekarang Bagong tingkatkan pada latihan kepekaan. Nah, jangan menerapkan pernapasan panjang itu saat latihan saja. Mulai detik sekarang ini ketika ingat yang Bagong sampaikan bahwa kita perlu menerapkan pernapasan panjang, Novri akan merasakan sesuatu yang berbeda. Wajah kita yang semula muram pasti akan lebih berseri dan lebih bersinar, selelah apapun. Jadi Bagong ini jarang sekali mengikuti pola hidup sehat, misalnya tidur 8 jam, makan tepat waktu. Oke, Pak Joko nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ya gitulah. Ada tamu aja, lagi pengen ngobrol nyaman gitu, ada tamu ya, nungguin ada 3 orang. Ya biarin aja, kita ngobrol dulu 1 jam ya, biar mereka ngopi-ngopi dan udut di depan. Oke, Jeremy, melatih kepekaan ini kalau pola yang Mbah Kong kasihkan itu simple, karena sekarang ini abad Android. Dan semua orang yang punya uang pasti memiliki handphone. Maka Pragos pun bisa memanfaatkan HP-nya ini untuk melatih kepekaan. Oke. Begini sayangku semuanya, bahwa dalam melatih kepekaan ini Haji Yusran juga bisa gunakan HP. Ya. Boleh kamera depan, boleh kamera belakang. Dimanapun kita berada, pandanglah satu titik. Entah itu cakrawala, entah itu bunga, entah itu binatang, entah itu bebatuan, atau apapun. Atau justru kalau berani, sahabat kamu sendiri. Tapi yang paling intim dan pribadi yang tidak mengganggu siapapun, Hajrir, Heineken, dan Anggra ini bisa membidik cakrawala. Entah itu di depan rumah, di atas rumah, samping rumah, belakang rumah, monggo saja. Ya Heineken, itu tadi aku ingin aktif seperti kalian dalam live. Tapi karena juga melayani saudara-saudara kita yang datang, itu ada Pak Joko, ada Pak Yusran, ada Pak Komang di situ, udah menunggu. Tapi saya minta izin untuk ngobrol-ngobrol sama saudara-saudaraku di sini dulu. Ya, dosis juga bisa melatih kepekaan itu dengan memotret. Oke, bidilah satu titik fokus. Oke, nah. Untuk melatih kepekaan itu nanti sambungkan dengan Mbah Kong. Hasil potretnya. Diskusikan dengan saya. Ini loh Mbah, bidikan saya setelah menerapkan pernapasan panjang,
saya memotret seperti ini. Oke. Kalau anak-anakku semua ya, Kenzi dan sebagainya, kalau sudah komunikasi dengan Mbah Kong mau motret, silakan share ke Mbah Kong hasil potretnya. Nanti kita akan dapat jawaban yang indah melalui hasil pemotretan itu. Ya, ini kan coba, tapi ingat, terapkan pernapasan panjang dulu. Ya, kemarin Mbah Kong melatih 4 orang, ini kan. Jadi untuk tahap pertama, potretlah cakrawala atau bunga atau benda apapun di dekatmu. Sebagus mungkin motretnya jangan getar, jangan goyang, karena kalau kita itu memegang alat perekam itu bergetar, maka hasilnya blur, jelek ya. Ya, untungnya di platform kita ini berbagi template, berbagi efek, berbagi naturalisasi gambar, peningkatan gambar, jadi kita terbantu. Nah, setelah mendapatkan hasil potret itu, jangan dilihat dulu, oke? Jangan dilihat dulu, simpan aja dulu. Nanti setelah usai memotret itu, sampaikan ke Mbah Kong. Boleh siang, boleh malam. Ya, kalau belum Mbah Kong buka, itu artinya Mbah Kong sedang melayani tamu. Ya, isil. Pokoknya ada sesuatu dari yang kita potret itu. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Jadi dimanapun kita memotret, Heniken, Risma, Anggraini, Isil, semuanya boleh melakukannya dengan bebas. Tidak ada patokan harus di mana, kapan, tidak. Begitu kita menerapkan teknik pernapasan panjang ini dengan baik, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada pesan dan kesan. Nanti catat jam berapa, tanggal berapa, di mana dan sebagainya. Ya, nanti samakan. Apakah di jam itu, apakah di waktu tersebut, apakah fenomena yang kita rekam ini bisa seiring atau tidak. Kalau memang kalian sudah menerapkan pernapasan panjang seirama dengan yang Mbah Kong terapkan, maka yang kau potret cinta terakhir kayak Bubi Romeo aja, bunga terakhir ya, cinta terakhir, akan mendapatkan gambar yang serupa dengan yang Mbah Kong potret. Ya, engkaulah yang pertama, ya. Cinta terakhir. Oh, kok cinta terakhir? Bunga terakhir ya. Sorry, cinta terakhir. Ini kan Irmawati. Jadi nanti gambar yang kau bidik itu pasti akan serupa dengan yang Mbah Kong potret. Boleh percaya, boleh tidak. Ini kalau seirama. Ini tentu ngetes kepekaan ya. Ini dalam upaya berlatih. Irmawati Nambung juga paham masalah ini. Dan ada contoh kejujuran. Bang kemarin ke kebun di Banjar, Motek Manggis, Jiroluci. Ini Jiroluci. Jadi manggis ini punya mata bunga 7. Maka kalau kita buka, maka isinya pun akan 7 biji. Nah, itu kejujuran. Siva pasti pernah mencoba. Siva, Reisa, Heineken pasti pernah mencoba makan buah manggis, menghitung ininya, bintangnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dibuka pasti isinya 7 juga. Ya, kalau dibuka isinya 7 juga. Enggak aku buka nanti belepotan. Nanti aja. Saya nggak menghargai teman-teman kalau
lagi ngobrol nih asik makan sendiri aja kan, nggak lucu kalau berdua di sini sih asik ya Fa ya. Ini kan jadi melatih kepekaan ini kita harus mulai menangkap dan merespon di sekeliling kita. Yang pertama melalui pemotretan suatu tempat, suatu benda ataupun yang menjadi panggilan nurani kita untuk kita abadikan. Silahkan saja, dan nanti kita sepadankan apakah gambar ini dalam waktu yang sama Gate akan mendapatkan gambar serupa yang Mbah Kong rekam. Itu akan terjadi dengan baik. Nah, ini kepekaannya ke sana. Terus yang kedua, setelah kita simpan beberapa saat, tidak langsung dilihat ya, Dunika juga bisa menganalisanya. Gambar apa itu? Di cakrawala itu ada apa? Ada berapa warna? Ada berapa dimensi? Ada berapa tekstur? Ada berapa horizon? Ada berapa scape? Ada berapa landscape? Ada berapa prototype yang digambarkan awan-awan maupun warna dan bias di cakrawala. Benny Ben pasti tahu Benny Ben. Ya, degradasi gravity landscape yang kita potret itu pasti akan memiliki sesuatu, entah jumlahnya, entah warnanya, entah bentuknya, entah gradasinya, entah komposisinya, monggo saja, atau bright dan lightingnya itu berbeda-beda. Nah, di situ ada mengandung maksud tertentu. Nah, ini dan maksud tertentu dari gambar yang kita rekam itu adalah pesan pribadi buat diri kita, buat Neta. Kalau Neta yang motret ya pesan itu buat Neta. Apa ini? Ada artinya ini gambar yang kita potret. Video yang kita ambil itu pasti mengandung maksud tertentu. Mengandung maksud tertentu hingga kita ini bisa mengerjakan sesuatu, menuliskan sesuatu sesuai dengan petunjuk itu. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan, apa yang kita diskusikan, itu tidak akan menyimpang dan tidak akan menyakiti orang lain. Tetapi berdasarkan aneka petunjuk-petunjuk yang ini sudah berbau rohani. Spirit directing kalau Mbah Kong istilahkan. Yang memberikan istilah spirit director pertama kali ini sahabat saya dari San Francisco, ya, si Kamau, sahabat saya Kamau. Beliau ini mengistilahkan apa yang Mbah Kong sampaikan pada beliau itu adalah spirit directing. Pengalamannya seperti ini juga masalah latihan kepekaan. Mbah Kong saat itu menulis sesuatu di amplop antigen. Barusan tadi malam Mbah Kong share di sebuah reel gitu di Instagram kayaknya ya. Mbah Kong masukkan itu sudah lama sekali, mungkin ada 4 tahun lalu. Nah, kemarin itu muncul lagi, Kih tahu bahwa yang saya tulis di amplop antigen beberapa tahun lalu itu, Kih, makasih Kih. Jadi apa yang diinginkan oleh sahabat saya itu, ini Mbah yang saya mau gitu. Ini yang kami inginkan. Saat itu Mbah Kong sedang menulis sebuah konsep tentang portal spiritual. Nah, ini lucu kan? Saya menuliskan tanpa pesanan, tetapi menuliskan dawuh itu tadi di balik amplop antigen. Karena sisi luar, sisi belakang amplop itu penuh, maka saya keluarkan kertas antigennya itu. Ya, selembar kertas itu saya disuruh bayar 200.000. Waktu masa-masa Covid itu bisnis medical yang gelap-gelapan. Ke Jakarta bisa antigen 3 kali, baliknya 2 kali. Ya, 1 juta kebuang untuk antigen. Padahal itu lebih bagus untuk anak-anak yang memerlukan.
buat mereka yang membutuhkan, tapi ini kita menyumbangkan orang-orang yang kaya raya. Bisnis antigen. Ini saya singgung karena ini betul-betul menyakiti hati banyak orang. Jadi supaya tidak terjadi itu lagi. Aide juga sama ya. Apa yang saya tuliskan di amplop bagian luar maupun dalam antigen itu ada bagian dari petunjuk tentang basic portal spiritual. Lalu kami saat itu berpisah karena saya harus ke Jakarta. Ini bagian latihan. Saya potret, dia potret, dia simpan. Sehingga di waktu-waktu kemudian kami lanjutkan untuk membangun portal spiritual ini, meningkatkan kepekaan. Ati juga tahu lah, Ati pasti sering latihan untuk kepekaan diri. Heineken juga sering melatih kepekaan diri ini. Neto juga, silahkan latihan ya. Dan sekembali dari Jakarta, Mbah Kong konsentrasi di sebuah joglo saat itu di daerah Mungu sana. Jadi beberapa hari, beberapa malam itu kita konsentrasi menuliskan, mendeskripsikan apa yang ingin kita raih yang sudah dirintis oleh tim Galaksi saat itu. Kemudian seorang partner saya juga sudah mengajukan surat legalitasnya. Neto pasti tahu lah pentingnya proyek itu dengan legalitas. Sudah pengajuan legalitasnya agar kita ini mendapat bimbingan, pantauan dan arahan dari yang berkompeten kalau memang bisa dipegang. Nyatanya yang kita harapkan menjadi perujuk justru malah aut-autan, lebih rapi jenggot saya dibandingkan pola pikir mereka. Mereka intinya adalah bisnis. Kita ngurus perizinan aja harus mengeluarkan uang 10 juta. Kemudian modal yang kita keluarkan harus sekian. Banyak juga ngeluarin duit untuk perizinan, legalitas pembinaan yang sifatnya nirlaba. Ya begitulah. Akhirnya kita ini termasuk manusia aneh ya, manusia aneh. Manusia aneh nggak apa-apa. Jadi kita ini malah dipalak loh. Kami ini berpikir spirit directing untuk dibagikan kepada masyarakat secara nirlaba, tanpa biaya, benar-benar free untuk membangun karakter building. Jadi berbagi karakter building education di sini benar-benar free. Silahkan yang sharing kita layani dengan baik. Kita advice dan service people itu dengan sukarela. Bahkan setelah bertahun-tahun kami jalankan, ada sahabat kami, oh ternyata Mbah Kong ini relawan ya. Mbah Kong ketawa saja. Ya hidup kita ini harus kita berbagi pada yang mau, ya. Dianggap atau tidak, diapresiasi atau tidak ya, tidak apa-apa. Itu bukan suatu target. Manusia aneh tak pasti tahu nih yang Mbah Kong maksudkan, bahwa kita ini mengabdikan sesuatu, berbagi sesuatu ini agar saudara-saudara kita ini memiliki pribadi sejati yang bagus, sehingga meminimalkan, mengurangi yang negatif itu ya Fabio. Kalau kita ini banyak yang negatif, ya kita ikut rusak. Nah kita jangan ikut yang rusak, tapi kita ikut yang berpartisipasi aktif. Nisa tahu, Etes tahu, Yusana juga tahu bahwa kita itu penting berbagi yang positif dan baik di kemudian hari. Bukan hari ini sudah kelewatan. Pikirkan untuk 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan kita harus visioner, futuristik dalam menyiapkan sesuatu. Maka yang Mbah Kong bidik adalah karakter building education. Ya, karakter building education itu mutlak.
Maka Mbak Kung membuat beberapa program itu, baik melalui Sanggar Mariska, melalui Titian Moksa, melalui berbagai aktivitas paguyuban budaya Nusantara dan sebagainya. Dan intinya di sana justru Mbah Kung makin paham kita ini kehilangan pribadi-pribadi sejati. Karena masing-masing ini banyak yang mencari keuntungan dari situ, banyak yang malah mengassassination ke Mbah Kung. Wah, kamu nih memperkaya diri sendiri. Saya publish ke platform, publish ke media sosial agar dapat diterima. Junior tahulah, Junior Toys Tangerang, Junior Toys Tangerang. Maksudnya agar tersosialisasi dengan baik, memanfaatkan media sosial yang modal pulsa dan kuota ini. Kan kita kalau tidak beli pulsa dan punya kuota kan nggak bisa, ya kan. Farel, Muhammad, semuanya kan tahu kita ini butuh juga untuk ring of operation gitu. Tapi banyak sekali tantangan yang harus kita lalui, tapi begitulah kehidupan. Sehingga tidak perlu dimasukkan dalam hati, tapi makin memacu kita, makin mendorong kita. Angel Ruhi juga pasti akan makin semangat kalau kita ini punya visi dan misi positif. Apalagi Angel punya tujuan untuk karakter building education gitu, pasti makin terpacu untuk membuat program-program yang mudah, yang singkat, yang simple, mengikuti pola perkembangan zaman, ya kan Angel? Nggak mungkin toh kita ini di abad internet begini, di abad maya yang dahsyat, serba canggih, orang sudah sibuk membicarakan debu di galaksi, kita masih bicara debu di pelupuk mata nih kan. Nah, agamamu apa, sukumu apa, kamu dari mana, umurmu berapa, ramu tuh belas pertanyaannya. Jadi kita ini terjebak pada primordialisme. Jajang Egok pasti kesal juga kalau mikirin pandangan-pandangan teman kita yang primordial. Patokan-patokannya ini bukan yang mereka lalui, tapi yang dapat diceritain orang, ya kan. Jadi kalah sama Salah ini. Salah ini berduri dan tajam, tapi dalamnya enak sekali. Bijinya bisa buat obat juga kalau kita blender. Mbah Kung meramu itu ya, biji-bijian itu untuk kita sehat. Mbah Kung belum ngopi, belum jamu tadi, karena ngelayanin untuk orang. Ada aja tadi. Tadi sebagian saya share di mana ya tadi ya? Saya share karena khawatir tidak cocok dengan tempat yang ini, makanya saya kasih orang yang belajar aja di dinding mereka yang sedang belajar itu, agar mengingatkan, agar punya catatan. Ya, Samsiani Dandi juga tahu kalau belajar tanpa ada file untuk rekaman nanti kita akan mencari-cari ya Sam ya. Semangat ya Sam. Sam semuanya semangat. Jadi latihan kepekaan ini bisa kita dapatkan dari buah Salah ini. Nanti bisa dibahas sama Mbak Kung. Bisa dari buah manggis ini kan. Bisa dari kulit durian. Isinya sudah habis. Isinya sudah hilang. Anak-anak dari lab school datang serbu. Ya begitulah kalau Mbak Kung habis dari kebun itu. Ya Halim tahulah, Halim itu pasti paham. Mbak Kung nggak mungkin makan sendiri, makan minum di sini aja Mbak Kung sebetulnya nggak enak. Kecuali ngarepin ini bisa berbagi untuk platform kita nih. Ini harus sponsori platform. Karena platform kita ini sudah berbagi banyak hal. Aku permisi minum nggih. Minum. Ini pemilik air ini harus jadi endorse kita itu. Eni Suryani juga orang rajin, tekun. Mari kita
kembali meningkatkan latihan kepekaan ini dari apa yang ada di depan kita. Nah, nanti ditingkatkan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita baui, apa yang kita tangkap dari atmosfer. Ini peka sekali. Karena hal ini akan mendorong seseorang menjadi sombong ketika tidak memahaminya, ya. Ria Sabaria, Khaidirin juga tahulah bagaimana kita ini melatih kepekaan itu dengan kesederhanaan. Ya, kalau dengan pola bakung ini, lakukan dulu dengan memotret gambar dulu. Potretlah sesuatu dan kirimkan ke Mbah Kong. Nanti kita bisa discuss, bisa sharing. Kalau pas kebetulan singgah di Bali, monggo rawuh, kita ngobrol ya. Adventure ya, kita sama-sama petualang nih. Salam adventure juga. Salam adventure. User. Salam adventure. Ya, Tia Setiawati. Tia ini orangnya ini baik banget. Tia. Pisi Pira. Ya, anak-anak yang sangat bersemangat. Nah, ini anak tamu saya nangis. Biarin aja ya. Kita melanjutkan. Nah, bagaimana dengan foto-foto yang kita dapat itu setelah kita tahu artinya, di mana, kapan, waktunya, ada apa di sana, kita discuss. Nanti akan menjadi panduan kita, menjadi salah satu tuntunan kita bahwa kita harus A, B, C, D. Nah, ini akan meningkatkan Hudi akan meningkat dalam penguasaan diri sehingga memiliki self control yang luar biasa. Nah, makanya itu kalau kita tidak menghirup oksigen yang banyak, Hudi dan teman-teman juga tidak akan memiliki self control yang baik. Karena self control itu dibangun oleh suplai oksigen yang cukup di rongga otak kita dari neuron sampai ke ujung kaki. Sandi juga tahu lah, Sandi juga sudah sering latihan meditasi, latihan pernapasan panjang walaupun belum intens, ya kan. Ya, nanti Purwanto juga harus melatih juga. Om, Mama Hesa, semua harus menerapkan ya. Swin juga, Ratna Multiwinarse juga harus latihan intens. Jangan sampai Ratna itu latihan sebentar tapi tidak diterapkan. Ya. Mari kita makin meningkatkan apa yang sudah pernah kita pijakkan, apa yang pernah kita rintis. Abdul Rahman juga pernah merintiskan. Kalau latihan habis sholat, berzikir, jangan kita dermimil dari pagi sampai pagi. Kita mulai belajar melihat, belajar mendengar, belajar merasakan, belajar untuk merespon apa yang ada di lingkungan kita. Ini upaya latihan kepekaan ya. Kalau kita tidak latih dari sekarang, maka kita ini akan bebal. Kita ini makin bebal. Sungguh, kita itu orang yang benar-benar bebal banget gitu. Udah dikasih tahu yang benar, tapi masih ngeyel. Abdul Rahman pernah ngeyel, aku aja bengkung. Mbah aja itu sering ngeyel. Kowe aja ngulon. Malah saya ngulon. Kowe aja ngetan. Saya malah ngetan. Ya gitu ya. Sri Deno, ya kan. Sri Deno juga pasti ngerasain. Arif. Namanya Arif, tapi kadang-kadang masih tetap melakukan ketidakarifan ya Arif. Jadi doa orang tua melalui nama kita itu indah sekali. Kalau Mbah Kong itu namanya Mur sama Yono. Mur itu belendok emas, ya kan. Wewangian. Kalau Yono itu mulia. Ya, Mariani. Jadi kita diharapkan memiliki keharuman dan kemuliaan dalam hidup. Seperti ada di Bali ini, ada Bali Age, Bali Mule, ya kan. Jadi mulia dalam kemurnian, mulia dalam kesederhanaan. Dan sekarang kita dituntut mulia dalam kemodernan. Eni Sukarse, Jeffrey itu pasti akan mencoba bagaimana kita ini tetap
melatih kepekaan itu setiap saat. Kalau kita membuka salak, ini kalau nggak hati-hati kulit kita terluka. Ini lihat nih, ini kulit salak ini berduri. Ya Intan, Harni, ini salak itu kulitnya itu kasar berduri kan. Ini lihat nih, tapi isinya putih. Ini salak Karangasem yang masir yang kami tanam di Banjar. Ya kami punya beberapa pohon lah. Waktu kecil Mbak Kung punya 13 pohon. Sunaru, Betty, tadi pernah mengupas ini. Ini kami kemarin metik 3 tangkai. Ya, ada yang suka, Aan Wijaya juga suka nih salak. Kalau Aan sukaannya kulitnya sama bijinya di blender, bikin jamu ya Aan ya. Bikin jadi ramuan obat yang kuat. Ibu Jiati juga tahu nih, salak isi daging dan bijinya juga kulitnya kalau di blender dibikin halus itu jadi jamu yang luar biasa untuk menambah vitalitas yang tinggi. Juga sama dengan manggis ini, kita melihat kejujuran buah jujur ini, ya kan? Ini buahnya juga bagus kalau kita rebus, kita minum airnya, khasiatnya untuk badan kita luar biasa. Ini khusus untuk perempuan juga bagus. Isoryani kalau sudah mulai haid, sudah produktif, minumlah manggis yang direbus ya. Kulitnya boleh, bijinya boleh, daunnya boleh, akarnya boleh, semua direbus, nanti diminum, rasanya enak sekali. Saya masih punya satu panci ini di bawah kaki Bakung rebus kulit manggis, bijinya dan daunnya karena ada yang memerlukan kemarin ya. Taji juga tahu lah, Taji juga suka kan jamu-jamuan karena kita ini orang timur pasti mengutamakan ramuan-ramuan herbal yang bikin kita segar ya kan. Ya kan? Kita ini tidak akan segar kalau tidak makan dan minum ramuan-ramuan Yuri Jati Asih. Yuri semoga makin cantik, makin cerdas, makin dimudahkan dalam menapai ini hidup. Ya, saya senang sekali ini salak ini unik. Salak ini ada tiga keping. Oke. Yang satu besar, yang dua kecil. Sama seperti hidup kita ini, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini saya sambungkan dengan kepekaan ya, karena kita latihan kepekaan. Karsito juga tahulah. Jadi kalau ini ada dua yang kecil, satu yang besar. Manusia ini terdiri dari tubuh jasmani, tubuh rohani, hingga jadi jiwa yang hidup. Saat kita menjadi jiwa yang hidup ini, kita wajib saling mengasihi. Sambungannya dengan tujuh ini Diro Lupat Monem Pitu 7. Kalau kita ingin sempurna dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, jadi manusia sejati yang memiliki pribadi yang utuh, maka kita harus weruh ing panuju, tahu arah tujuan hidup. Weruh ing panuju itu kelihatannya mungkin jelek, hitam, tapi dalamnya kan putih, ya kan? Dalam manggis ini putih. Ini kalau nggak percaya, saya belah nih, isinya 7. Berarti kita harus jujur dalam hidup. Nah, ini ya, ini bahkan untuk latihan kepekaan aja, ya, ini kan. 7, ya kan? 7 bijinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, ya kan? Dalamnya pun indah. Ada pinknya, ada ungunya, ada merahnya, ya kan? Ini kalau dimakan seger, tapi Mbak Kung belepotan nanti kumisnya penuh. Ya, Fitri Andayani juga tahu bagaimana kalau kita belajar kepekaan itu melalui apa saja. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ini pasti terjadi. Yuda Bakti pasti merasakan itu. Nah, untuk sosmed ya,
si sosmed nih, kalau jenengan sudah mulai peka terhadap apa yang kita lakukan, apa yang ada di depan kita, maka Sylvia Putri akan tahu kita pasti tidak akan berucap yang jelek, kita tidak akan menuliskan yang buruk-buruk, kita akan tidak seperti Jabrek dulu yang mikirin yang jelek-jelek. Dedek Fani juga sama, ya kan? Maka kita akan memiliki progress plan yang bagus, di mana Randy juga akan memiliki kekuatan dalam menempuh hidup. Jadi janganlah kita takut menghadapi duri-duri yang runcing pada biji salak ini. Dalamnya ada putih, ada dagingnya. Sheryl ngerti, Katmini, Tosin, Karo, semuanya juga akan paham nih, Muhammad Andi. Jadi kita ini seringkali dibimbing langsung atau tidak. Kalau Mbah Kong istilahkan spirit directing, berarti Budi Samidi di sini juga harus punya kepekaan. Jadi latihan kepekaannya ini selalu kita merespon apapun yang ada di kita ini dicatat loh ya. Jangan didiamkan saja, karena ada HP canggih, boleh pakai notais kecil, ya, dicatat. Mbah Kong di masa begini aja masih pakai notis, ya. Nih, masih mencatat-catat selalu loh, masih selalu catat juga. Karena ada sesuatu setelah Mbah Kong tulis coret-coretan itu, kadang Mbah Kong potret, Mbah Kong videoin, baru Mbah Kong ketik di Word gitu. Dan nanti itu akan menjadi kumpulan premis-premis yang akan menjadi buku pembelajaran yang bisa dibaca oleh anak cucu kita mungkin ya 20 tahun ke depan. Laili tahu lah kalau Mbak Kong ini hobi nulis. Tapi kalian juga, Jamil, Wagiman juga bisa, Haini juga bisa menjadi seorang penulis juga, karena dalam kehidupan ini tanpa ada tulisan kita tidak akan mendapatkan jejak itu, ya kan Aditya, Rini, Rai, mari kita bangkit sama-sama terus meningkatkan kepekaan kita dalam menapai ini hidup dari berbagai dimensi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita bauin, yang kita lalui, maka tahu dan tulus hidup. Kalau kita menyampaikan apa yang tidak kita lalui jadinya hampa. Rama Prativi pasti merasakan. Mariana juga, Mariana cantik. Budi Sediarto, gimana kita ini berlatih untuk kepekaan ini. Dan Run Growth, kita diintip Rans juga, biarin agar kita sama-sama bangkit bersinergi. JJ Nusairi ini juga pegiat yang luar biasa. Suparmi, Dewi, Vina, Ana Nur Arifin, Sarina, orang-orang pejuang yang hebat di mata Mbah Kong. Jangan berhenti meningkatkan kepekaan itu dalam hidup. Kita semakin kuat bila bersinergi. Aroyan, Gosin juga boleh lah kita terus sharing. Jangan terbatas di sini saja. Kita boleh kok Ayu Diantari itu DM Mbah Kong, telepon Mbah Kong. Halif juga boleh sesekali video call atau WA. Monggo aja. Yang penting adalah Karlin, Maimunah, ini KX, terus saja meningkatkan kepekaan ini dengan berlatih berbagai macam cara. Tapi metode Mbah Kong ini akan lebih mudah. Kemarin ada 3 orang yang belajar sama Mbah Kong di pantai. Sofia kalau mau ke pantai juga boleh, Sahra juga boleh karena pantainya lagi bagus, ikan-ikan banyak. Kemarin ketemu teripang hijau berjemari 6, ada videonya.
Hartoyo juga yakin makin meningkatkan kepekaannya. Siska Chandra juga pasti. Nah mulai sekarang aktiflah Dybala memotret-motret itu, kemudian artikan apa yang dipotret. Imam Sujadi bisa mengartikan apa yang dipotret itu, diurai. Nanti kalau tidak jelas, Bagong pandu. Bagong siap memandu kapan saja. Ya Faisal, 24 jam Bagong Open melayani semua. Ya, itu Pak Joko senyum-senyum untuk di depan. Ya, udah pelongo-pelongo pengen apa itu? Pengen Bagong melayani. Nah, itu dia ternyata juga manggil 2 temannya lagi. Jadi ada 5 orang di depan. Mungkin karena ada yang ingin diobrolkan. Ada kok di Instagram Bagong yang sama dengan ini. Di Facebook ada nomor teman. Nomor Bagong itu di mana-mana ada. Ya Rai. Nomor Bagong 0815 979 4062. Rai. Hampir di setiap platform Bagong ada kok nomor telepon Bagong. Bagong nggak sembunyikan, nggak rahasiakan. Karena Bagong bermaksud memang melayani kok. Ya kan. Itu ada akun Google Sufirman Rai Pasar, nanti bolehlah telepon-teleponan. Enggak Bagong sembunyikan. Bagong ada, kalau yang dulu di Telkomsel itu hilang. Karena waktu saya buang ke danau itu saya ngambil lagi sudah hangus. Padahal baru 2 minggu. Kalau yang nomor Indosat itu sejak saya ada nomor itu mentari sampai sekarang abadi. Selalu dapat bonus. Kadang-kadang dapat 100.000 pulsa bonus pemakaian terlama. Parman, Susanto, tahu. Bagong tuh Yuli. Bagong tidak pernah menyembunyikan apapun. Bagong lalui saja. Karena belajar tulus dalam ini hidup. Karena Alphard, Asis juga sama. Kalau kita ini hidup, coba Alphard kalau tidak tulus, hidup itu susah. Jadi apa-apa itu kita terbeban. Alphard pasti tahu kalau melangkah kita ini tulus, nyaman sekali, di mana-mana punya kekuatan. Jadi kan kita bisa panen manggis, bisa panen salak, bisa panen duren, bisa panen pisang, panen singkong itu masih ada 2 potong nyabut ya. Jadi Sain Nuri. Jadi bagaimana sih kita ini sebetulnya dalam melatih kepekaan itu ada di depan mata kita, ada di kuping Alvaro, ya kan? Tistan pasti tahu, ada di hidung Tistan, ada di bibir Tistan, ya. Ada di jenggot Bagong, ada di kumis Bagong, ada di gigi Bagong yang berantakan, ada di alis mata, ada di pelupuk mata, ada di bulu mata, ada di tahi mata, ada di serpian-serpian keringat kita, ada di lele rambut kita. Rambut Bagong ini itu sampai mahal sekali harganya. Percaya tidak? Rambut Bagong ini untuk rebutan anak-anak, tak kasih tahu. Yang brodol ini bisa makia pakai untuk jimat. Bercanda. Walaupun serius. Artinya begini. Jadi anak-anak yang dekat dengan Bagong itu ingin memakai dan ingin punya keterikatan dengan Bagong. Jadi kadang ada yang minta jenggot disimpan, ada yang minta kumis disimpan, ada yang minta rambut disimpan. Tapi ada juga yang kadang-kadang minta yang tidak bisa Bagong kasih, ya kan? Tapi ref tahulah bagaimana ukuran kita mampu. Kalau Bagong mampu, Bagong kasih. Kalau Bagong tidak mampu, ya tidak. Tapi lucu kalau Bagong itu berbagi. Ini latihan kepekaan juga. Gini nih. Sering lihat pengamen kan? Inilah bagian dari latihan kepekaan. Zidan tahulah Zidan Alkaf nanti kalau menemui seorang pengamen, misalnya seusia diri kita, kasihlah 10.000.
Kalau yang meminta-minta itu ibu-ibu, kasih 5.000. Kalau yang minta anak-anak, kasih 2.000. Di situ ada nilainya adalah 10, 7, 10, 5, 2. 2 itu waro sariro lan waro ing panuju. 5 di sini mengendalikan pancadria kita. 10 itu kategorinya 01. Kita harus selalu ingat pada yang kuasa. Ya kan? Supartono nggak mungkin ingat yang kuasa kalau pada yang kita lihat aja nggak ingat. Ya kan? Jadi intinya adalah bagaimana kita ini lebih memprioritaskan yang ada di depan kita. Ini mutlak. Ini latihan kepekaan di sana. Kalau Tono ini misalnya sebulan saja siang malam sama Mbah Kong, gumun kalian. Mas Tono, Mas Partono pasti gumun kalau 1 bulan sama Mbah Kong siang malam. Banyak hal yang illogical tapi logik. Banyak hal yang impossible tapi possible. Banyak hal di luar nalar tetapi terjadi dan kita lalui. Rizky Pratama pasti tahu masalah hal itu dan pernah melalui. Karena latihan kepekaan ini adalah dari apa yang kita lalui. Liga Utama bagaimana sukses? Nanti Liga Utama ini kalau makin teguh, Ria Saharia juga makin tekun dalam melatih kepekaan itu. Hidup kita ini seumpama cahaya, seumpama sinar ya. Liga Utama kan seumpama sinar juga. Mampu nggak berbagi cahayanya? Syukur berbagi pelangi ya kan. Apa yang indah dalam hidup kita yang kita persembahkan itu cahaya. Itulah sinar, itulah pelanginya. Mampu tidak kita berbagi. Nah, untuk mendapatkannya itu kan butuh latihan kepekaan, butuh latihan sensitivitas. Rio juga sama. Nama Rio itu indah. Dulu filmnya Rano Karno pertama kali dia main itu luar biasa. Rio Kekasih Dewa. Layar lebar yang bagus Rio. Saya suka itu. Pokoknya keren. Mas Rano itu orang beruntung dari kecil main film sampai sekarang. Sempat jadi pejabat juga ya. Karena orangnya baik. Orangnya terus berbagi. Orangnya lembut, bijak Mas Rano itu. Saya dulu nyaris kerjasama dengan kakaknya itu, Tino almarhum, untuk bikin ratapan anak tiri. Sayang terhenti di jalan karena ada miskomunikasi dengan funder Mbahku yang tidak mau ngeluarin duit nih kayak gitu. Padahal dividen yang kami hasilkan tinggi sekali, tapi memodalin sesuatu yang sifatnya kecil sekali karena kan dari tangan Mbahku sendiri, jadi tahu kenapa bilang kecil atau besar, dan berani untuk progress plan. Nah, ya nggak apa-apa. Disinilah kepekaan itu terjadi. Maka Mbahku harus meningkatkan kepekaan itu. Oh nak, ini lakukan. Oh nak, ini kerjakan. Nak, ini tinggalkan. Seperti itu. Jadi kita sama-sama bagaimana agar paham, memiliki spirit directing dalam ini hidup dan kehidupan. Kalau jasmani kita kasih makanan yang bernutrisi, maka rohani kita harus bernutrisi pula. Ya Gojek, masih Gojek ya. Di Pati Iskandar, mari silahkan. Kita ini makin gigih dalam berlomba-lomba untuk meningkatkan kearifan, kebajikan ini dengan kepekaan itu. Jadi apalagi tuh Nanang Setiawan itu. Nanang Setiawan ini dulu kakaknya akrab dengan Mbah Kong. Sekarang di mana Nang? Elang. Nanang Setiawan itu punya kakak namanya Yuli, dulu akrab dengan Mbah Kong ke Prambanan, ke Borobudur, ke situs-situs Elang.
Jadi kami itu suka belajar kontemplatif, bagaimana merenungkan karunia yang Tuhan kasih pada leluhur kita hingga mampu menciptakan banyak hal. Ya Mbah, kalau Mbah kan sudah bisa punya cucu, ya, makanya dipanggil Mbah. Sama dengan Mbah Kung, dulu dipanggil Mbah Kung, begitu punya cucu dipanggil Mbah Kung. Ya, Diva Akmal. Jadi kita ini harus tahu Caca, Octavia, Luciana. Mari kita bersama-sama untuk saling mengisi, menumbuh kembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Siti Sapnah juga harus ngerti bagaimana kita ini harus makin meningkatkan kepekaan. Ya Octavia nih anak cantik yang baik. Rio bagaimana Rio? Rio bisa dimulai. Rio itu tanah murah sekali. Teman-teman dokter saya dulu yang praktek di sana borong tanah murah, ya Riau. Sampai sekarang punya banyak lahan, tetapi akhirnya kembali ke Bekasi. Ya, Wawan Taufik, Dokter Iman itu dulu 4 tahun di Riau, akhirnya punya lahan banyak karena banyak orang jual lahannya murah. Beliau banyak juga ngobatin orang sebagai dokter, diganti dengan tanah gitu. Jayadi mobil, wah Jayadi mobil, Mas Jayadi bengkelnya cek lancar, Mas Jayadi. Ya aku lama nggak ke Bogor karena banyak yang harus saya kerjakan di Bali. Ya kalau jenengan tahu kiprah saya di Bali ini nonstop, bener-bener melalui ini hidup sesuai dengan tuntunan beliau. Jadi ketemu ini. Ini 5 orang nungguin ngajak sharing. Masalah buah, masalah ikan, masalah laut, masalah lahan, masalah macam-macam. Ya itulah dimensi hidup ini harus kita lalui. Melanie Francisca, nama indah sekali Melanie. Pi kabare Melanie? Sehat selalu ya, penuh berkah ya Melanie Francisca. Jangan ragu-ragu untuk latihan kepekaan ini. PR untuk semuanya. Tolong nanti motret sesuatu yang di luar diri kita, nanti hasilnya boleh dikirim ke Mbah Kung. Jadi ngirimnya berarti mulai malam atau besok pagi boleh dikirim ke Mbah Kung hasil potretan itu untuk media latihan kepekaan. Dunia sepak bola sudah lama aku tinggalin, aku nggak bisa pemain lagi ya. Ya ingat hijrah ya, kita ini selalu hijrah dari keburukan kepada kebajikan. Citarik itu wah, tempat burung dan ikan yang banyak juga, ya, banyak sekali nah, di Citarik. Mari kita sama-sama nanti kita terus sharing ya. Yaya Safriah, Yaya gimana Yaya, sedang ngapain? Semoga pekerjaan hari ini untuk ke depan bisa melengkapi Wisnu Aji, karena Wisnu Aji juga punya program panjang ke depan. Kiranya diberkati dan memberikan inspirasi buat yang lain. Maksum, Lengga, Agis Mubarok, rajin pengajian ya, Agis Mubarok. Johan setelah meraih sarjananya, berbagi ilmunya, jangan ragu-ragu. Dan kita lama nggak bekerja sama, nggak bersinergi. Afi, Ratu Jati Asih, gimana nih Ratu yang cantik, yang baik hati. Kamila yang murah hati, selalu bawa makanan kalau kumpul-kumpul. Terima kasih, selalu kita
bersama-sama dimanapun ketemu aja ya. 056 ini juga punya program ke depan. Daniel Eka semakin gendut sekarang ya. Holili, Wahyu Holili, lama nggak ngobrol Holili. Udah jadi penyair hebat nih, kan? Daniel Eka, Bontot doang. Bontot di Gunung Slamet kemarin juara nyanyi, luar biasa. Guyana. Jadi PR hari ini Bakung tekankan pada Emi Dina mengambil gambar, motret. Restu Sob silakan motret. Nanti kita diskusikan apa yang hasil bidikan dari mata kameramu, bidikan jiwamu, bidikan rohanimu, bidikan kepekaanmu atas apa yang engkau lihat, apa yang engkau rasakan, apa yang menjadi Julaiha rasakan. Pandang, potret, rekam, simpan, terus disimak, baru kasih Bakung. Ya. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa nantinya ketika sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali jadi kebiasaan hidup. Jadi kita tidak akan pernah ngegibah lagi, tidak akan pernah ngomongin yang jelek lagi, tidak akan melirik yang buruk-buruk lagi ya. Jidan, Astrid, Reza semuanya akan berubah dari yang negatif menjadi yang positif, jadi yang buruk menjadi yang bijak. Ini pentingnya kepekaan sehingga tutorial AR tidak akan salah langkah, ya kan? Agus Kaji juga tidak akan pernah melupakan Supri, ya kan? Darmanita Johan juga tidak akan pernah melupakan Rai, Petrus. Semuanya akan menjadi ingat, saling bantu-membantu, bahu-membahu dengan spesialisasi ya. Gibran juga, Mangsum tidak boleh melupakan Muhammad Sakri, ya kan? Pokoknya apapun yang kita lalui ini akan menjadi berkah dalam hidup, akan menjadi kekuatan. Ferdi, manusia tanpa nama, semua ini akan saling mengisi dalam kapasitasnya masing-masing, dan inilah yang akan menjadi warna kehidupan, menjadi pelangi. Yang belum bisa bikin pelangi boleh Bakung ajarin bikin pelangi ya. Okto Bektia boleh kalau pengen tahu bagaimana Bakung bikin pelangi. Nanti tanya Om Roy sama Pangeran. Fitri boleh tanyain Ahmad Taufik. Tanya Om Roy sama Pangeran yang sudah tahu bagaimana bikin pelangi ya. Ujang juga bisa bikin pelangi. Nanti akan jadi pelajaran hidup bahwa kita ini memiliki kepekaan dan tuntunan dari beliau sehingga kita tidak salah jalan. Ajeng Yulia juga akan makin arif, Ajeng Yulia akan makin memiliki welas di dalam menjalani ini hidup dan kehidupan. Kesimpulan Bakung pada ini hari, Wiwin catat baik-baik bahwa kepekaan itu mamahi Chelsea juga ada di dalam dirimu. Semua ada di dalam dirimu pribadi dan kau akan merasakannya apabila terus menerapkan pernapasan panjang. Terapkan pernapasan panjang. Yang kembang-kempis perut, tarik, perutnya mengembang, embuskan. Tarik, perutnya kembangkan dan embuskan. Ya. Itu sekali lagi yang pengen hubungin Bakung si Rai Pasar. Ya, catat baik-baik ya. 0815 979 4062. 24 jam Bakung open. Kalau lagi Bakung nggak angkat berarti Bakung sedang melayani tamu. Jadi jangan marah sama Bakung kalau tidak terangkat. Bakung mungkin online tuh terus, tetapi kadang-kadang digeledekin ya Yosep. Oke. Jadi Bakung mohon pamit dulu karena
Nur Yosep, Bagong tahu ditungguin ada 5 orang Pak Joko CS tuh. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.